102,6 FM Stasiun Suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita masih di program Ruang MUI Madinah dan masih bersama narasumber kita, Ibu Kandidat Dr. Irma Sani Daulay MPD ya. Beliau menurut saya salah satu orang tua yang sukses lah di antara dan menjadi inspirasi sebagai orang tua yang soleh di kampus ya. Ya Ustazah ya. Insya Allah luar biasa memang beliau ini. Masih kita lanjutkan kembali tadi terkait tema kita mengenai kiat-kiat sukses menjadi orang tua yang soleh itu tadi ya Ustaz. Yap. Baik, kita lanjutkan kiat yang kedua. Tadi yang pertama saya ulangi, jangan samakan tolak ukur kita terhadap anak-anak kita. Jelas beda. Nah, kiat yang kedua adalah lebih baik ke ajaran agama, pendidikan agama. Apalagi zaman now kan. Nah, kita lebih fokus ke pendidikan agamanya. Seorang ibu berusaha untuk tidak mewariskan keburukannya pada zaman gadis dia dulu. Begitu juga dengan ayahnya. Stop kejelekan keburukan itu di ayah dan ibunya. Maka kalau tidak sanggup, boleh disekolahkan nanti setelah Golden Egg tentunya kan. Nah kalau Golden Egg-nya gimana? Ya jelas ibunya Madrasatul Ula dan ayahnya sebagai kepala sekolah, pengelola yayasan, segalanya itu dari ayahnya. Jangan sampai anak kita mengetahui bacaan Al-Fatihah itu dari tetangga, dari orang lain. Setiap yang kita ajarkan itu kan bernilai pahala. Dari ajarkan alif, ba gitu ya, mama, papa. Nah itu ya, jangan sampai dia mengucapkan kata om atau tante duluan, karena tidak ada ketidakhadiran orang tuanya. Itu ya. Nah, Rasulullah mengajarkan untuk pendidikan sholat misalnya. Ketika umur segini diajarkan sholat. Ketika tidak mau lagi, ketika umur 10 dia tidak mau lagi, maka gunakan dengan kekerasan, disiplin. Gak apa-apa dipukul. Boleh dipukul ya. Nah iya, tapi tentu dengan dipukul dengan lemah lembut, tidak dengan di wajah, misalnya di tidak kaki. Tidak terlalu menyakiti. Nah iya, jadi udah mulai diajarkan disiplin. Saya begitu insya Allah. Anak saya yang laki-laki, saya katakan bagaimana kamu akan menjadi imam di Masjidil Haram, sementara cita-cita mau menjadi imam besar, hafiz Quran, sementara salat 5 waktu saja kalian lalai. Ketika Allah panggil, silakan tunaikan kewajiban untuk menunaikan panggilan Allah itu dulu. Berlomba-lombalah menjadi saf pertama. Itu anak laki-laki. Beda kalau anak perempuan kan. Kalau anak perempuan keluar rumah pun dia menjadi fitnah. Maka terbaik adalah sholatnya di rumah. Nah begitu ya. Jadi kewajiban pendidikan agama ini jelas lebih penting. Ketika ibunya menyusui ketika masih bayi, ini jangan lupa. Jangan dikira kegiatan itu cukup menyusui. Udah gitu aja. Jadi seperti apa ini Mas? Sampaikan doanya. Sampaikan doanya ke anaknya. Ya Allah, alirkan kebaikan-kebaikan dari diriku kepada anakku dan jauhkan segala keburukan-keburukan dan kejelekanku pada masa dahulu dari anakku, jauhkan. Jadi stop kejelekan itu. Misalnya orang tuanya dulu misalnya pezina, ya belum tentu itu bukan genetik kan, nggak mungkin melahirkan pezina, nggak juga. Bisa dididik menjadi tahfiz kan, bisa menjadi hafiz-hafizah. Ya bagaimana caranya? Itu dengan mendidikan agama duluan. Agama yang lebih penting, fokus kepada agama. Dan jangan lupa dengan doanya tadi kan. Doanya selama dia mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu ya. Jadi bagi seseorang yang tidak mengerti ilmu dunia, bagaimana dengan anaknya? Ya jelas tidak akan mungkin menjadi anak yang soleh. Tapi ya itu nanti perkara hidayah Allah lagi ya. Ketika dia menjadi dewasa, dia mendapat ilmu agama dari luar. Karena kita tahu Nabi Nuh alaihissalam saja seorang nabi yang soleh punya anak yang durhaka, Kan'an. Atau seorang yang durhaka, Abu Jahal, punya anak yang soleh, Ikrimah bin Abi Jahal. Kebalikannya. Jadi kesolehan itu bukan genetik ya, bukan diturunkan dari orang tua yang soleh, belum tentu. Tapi kita harus sama-sama belajar menjadi orang tua yang soleh untuk mendidik anak yang soleh. Nah ini tadi kiatnya yang kedua ya. Bagaimana kita harus lebih fokus ke pendidikan agama. Tadi di awal saya katakan bahwasanya banyak orang tua yang urung, tidak mau mengeluarkan duit untuk menyekolahkan anaknya.
katanya nanti misalnya di pesantren saja ya, anak-anaknya tuh rasanya katanya diporsir, agamanya lebih banyak, tidak tahu dunia luar, kebebasannya terganggu, belum lagi orang tuanya nggak bisa memperhatikan, nggak bisa jumpa. Padahal ada itu waktunya jihad fisabilillah. Anaknya sedang menempuh ilmu agama yang kelak menjadi investasi terbaik untuk orang tuanya ketika dia dewasa. Kan disayangkan ya, ketika orang tuanya meninggal, anaknya tidak tahu baca niat untuk menyolatkan. Sholat disuruh sholat. Ada tuh. Iya, ada. Bahaya kan? Bahaya. Nah, loh bahaya anak-anak yang tidak mengetahui niatnya. Oke lah, udah tahu. Rakaat pertama nggak tahu baca apa. Ya, seolah sia-sia orang tua yang sekolahkan dia kan. Penyelenggaraannya nggak ngerti. Dimulai dari mana? Anak laki-laki memandikan ibunya kan nggak boleh. Anak laki-laki ya boleh memandikan hanya bapaknya, ibunya anak perempuannya. Itu semuanya perlu agama kan, dalam ilmu dunia dan ilmu mendidik semua sampai agama. Selesai kita hidup di dunia ini, keterkaitannya dengan agama. Gitu. Kita lanjut? Ya, selanjutnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga ini kita harus memahami bahwasanya anak ini adalah amanah. Ini yang harus kita pahami. Berarti kalau amanah itu betul-betul kita jaga kan. Kalau seandainya ke kita, betul. Seandainya ada ada seseorang yang namanya misalnya Ahmad kehilangan sebuah mobil. Bagaimana perasaan kita? Ya nggak tahu apa-apa kita. Orang kita nggak kenal gitu ya. Nah, begitu juga dengan anak kita. Kita pahami ini amanah yang sedang Allah berikan. Maka kita harus jaga selama Allah beri umur anak ini sebagai anak kita. Ketika Allah ambil nanti, ya ikhlaskan, udah selesai berarti tanggung jawab kita sebagai orang pendidik. Nah, betul. Jadi memang kita tidak bisa memilih bahwasanya kita hamil, kita sebagai perempuan ya. Kita bisa hamil nanti ini hamil anaknya dokter, nggak bisa gitu kan? Nggak bisa ditentukan juga. Atau langsung ini anaknya nanti perempuan kembar 3 gitu. Saya kan nggak bisa. Atau saya mau jadi anaknya presiden, kan nggak bisa kayak gitu. Allah yang menentukan semua. Nah, betul. Semuanya Allah yang menentukan. Ketika kita hamil, ada yang nggak bisa hamil, itu qadarullah. Semua kita harus pahami bahwasanya itu adalah takdir Allah. Nah, bagaimana ketika kita hamil dan melahirkan, itu yang harus kita pahami poin-poin pentingnya untuk menjadi orang tua yang soleh. Sudah cukuplah kalau seandainya kita lihat orang tua kita gagal menjadi orang tua, cukup, udah sampai di situ, stop. Kita jangan sampai. Kita perbaiki, ya. Kalau orang tua kita dulu sikit-sikit main kejar pakai ini parang misalnya ya, atau pakai lidi misalnya gitu. Udah stop, jangan pakai kekerasan kayak gitu. Ada batasnya, memang harus pakai kekerasan itu apalagi masalah sholat. Jadi gini ya, sebenarnya yang harus kita pahami adalah bahwasanya amanah yang kita sedang kita emban ini harus kita upayakan betul-betul menjadi investasi terbaik kita. Bagaimana caranya? Kita laksanakan hak dan kewajiban kita sebagai orang tua, dan tentunya anak kita nanti akan melaksanakan kewajibannya sebagai anak. Ada nggak anak yang durhaka sama orang tua? Ada. Tapi ada lagi orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada yang datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, seorang sahabat, kemudian dia mengatakan kepada kepada Umar bin Khattab, dia curhat bahwasanya anaknya durhaka. Umar bin Khattab tidak langsung emosi, tapi dipanggil keesokan harinya dua-duanya, ayahnya, ibunya, dan anaknya. Kenapa sampai bilang bahwasanya anakmu durhaka? Nah, kenapa kamu dibilang durhaka? Umar bertanya kepada anaknya. Kemudian anaknya mengatakan, apakah orang tuaku punya kewajiban terhadapku? Kata anak ini. Umar bin Khattab, tentu, kata Umar bin Khattab. Apa itu? Memberikan namamu dengan nama sebaik-baik nama. Jadi nama itu juga ini ya, doa ya. Kita harus memberikan anak kita ini nama-nama yang baik sebagai doa. Jadi saya dulu punya kawan, itu dikasih nama orang tuanya Aswad. Aswad itu dalam bahasa Arab itu hitam. Makanya jadi hitam ya? Nah, benar-benar dia perempuan. Kira-kira itu
beban yang ditanggungnya sampai dia dewasa bagaimana gitu. Itu seolah-olah menjadi doa. Nah, iya betul. Tapi ada juga orang tua, ustaz saya dulu memberikan nama anaknya Arina Manasikana. Tunjukkan saya jalan yang menuju Baitullah. Nah, itu juga menjadi doa kan? Arina Manasikana, panggilannya Rina. Nah, nama ini memang menjadi doa. Betul-betul menjadi doa. Tadi kembali lagi ke cerita tadi, kemudian Umar bin Khattab kewajiban. Kemudian anak ini mengatakan bahwasanya aku diberikan nama yang jelek. Ibuku selalu menjelek-jelekkanku. Maksudnya tuh sering dipanggil bodoh. Tidak keluar kata-kata yang disaring. Kata-kata yang buruk. Nah, kata-kata yang buruk. Tidak pernah diajarkan ilmu Al-Quran sedikit pun. Aku tidak pernah diajarin membaca Al-Quran sedikit pun. Rasul Umar bin Khattab kemudian menangis. Ternyata ada orang tua yang lebih dulu durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada orang tuanya. Dia yang menyebabkan anaknya seperti itu. Ya. Kalau ditanya hak-haknya anak, kewajiban-kewajiban anak, kalau zaman sekarang tuh anak-anak tuh udah bisa baca, udah bisa bercerita kan. Kira-kira lebih banyak orang tuamu membimbingmu di rumah apa lebih banyak pegang gadget? Banyak. Nah, lebih banyak kan. Padahal tugas kita itu sebagai orang tua untuk melahirkan investasi itu ya nggak mudah, tapi ya Allah tuntun semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ajak anak ke majelis ilmu, ajak dengarkan murotal, udah nggak usah yang aneh-aneh aja gitu ya, nggak usah diajakkan mereka yang perkara-perkara yang kira-kira belum lah gitu dengan umurnya. Iya, baik Ustazah, nanti kita lanjutkan kembali sahabat Star FM. Sudah ada satu pertanyaan di sini, nanti kita berikan pertanyaan ini kepada Ustazah dan dijawab nanti ya sahabat Star FM. Kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM, stasiun suara satu kata bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita masuk di bagian terakhir di Ruang MUI Madinah. Dan satu ada pertanyaan di sini Ustazah yang sudah masuk ke SMS Star FM, dimana gini katanya. Izin bertanya Ustazah, bagaimana pengaruh kesolehan orang tua terhadap anaknya? Bukankah ada istilah katanya buah tidak pernah jatuh dari pohonnya gitu loh Ustazah. Mohon ditanggapi dulu Ustazah nih. Bagaimana pengaruhnya? Jelas memberikan pengaruh karena jelas orang tua itu sebagai teladan terhadap anaknya. Bagaimana ayahnya sholat duha 2 rakaat tiap pagi, itu jelas ditonton sama anaknya. Nah, bagaimana orang tuanya mungkin lebih sibuk bermain gadget, nah itu juga menjadi tontonan anaknya. Betul, jelas betul. Berpengaruh kan kesolehan karena orang dia tua. Lihat kesehariannya seperti apa. Orang tua gitu. itu sebagai pembimbing dan teladan terhadap anaknya, anak yang dilahirkannya gitu ya. Jadi segala sesuatu itu berefek terhadap keseharian orang tua. Bagaimana orang tuanya di rumah, bagaimana ibu dan ayahnya memecahkan suatu masalah, nah itu ya berpengaruh. Mungkin begitu. Nah, tapi ya kesolehan itu bukan genetik seperti yang pertama tadi saya bilang, karena Nabi Nuh alaihissalam saja memiliki anak yang durhaka. Itu qadarullahnya, takdir Allah mengatakan harus menjadikan dia anak yang durhaka. Padahal dia seorang nabi. Nah, nabi yang soleh. Kalau secara logika nggak mungkin lah. Nabi yang soleh seharusnya anaknya soleh. Iya. Tapi ya begitu, Allah takdirkan, Allah tetapkan Nabi Nuh memiliki anak yang durhaka. Atau Abu Jahal, orang yang itu dinamain Abu Jahal. Jahal itu gelar pada zaman dulu sebodoh-bodohnya orang. Abu Jahal, sepayah-payahnya manusia lah. Padahal dia tahu Islam itu agama yang benar, tapi tetap aja dia didustakannya. Bawa pura-pura bodoh. Punya anak Ikrimah yang solehnya minta ampun. Jadi kesolehan itu bukan genetik, tapi bisa diwariskan dan bisa diajarkan kepada anak kita. Jadi harus pandai-pandai orang tuanya memang ya Ustazah ya. Harus dipilih. Kan dari awal kita itu ya memilih seorang ayah harus memilih ibunya, calon ibunya nanti. Calon ibu untuk anak-anaknya yang akan mendidik. Harus dipilihkan bibit bobot-bobotnya. Ada dalilnya kan? Gitu ya. Nah, betul. Harus dilihat nasabnya, keturunannya, hartanya dari keluarga baik-baik atau tidak. Karena panjang kan? Pernikahan itu ibadah terpanjang.
Bagaimana melahirkan generasi soleh dan rabbani yang mencintai Al-Quran dan Sunnah itu. Ya, dan mungkin yang terakhir nih Ustazah, pesan-pesannya kepada orang tua ini. Nah, terlepas dari kiat-kiat yang saya sampaikan tadi, mungkin para pendengar, ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwasanya ada doa yang harus terus kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, pemilik hati, untuk memberikan hidayah kepada anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini tidak boleh kita lupakan ya. Bagaimanapun kita ikhtiar menjadikan anak kita soleh dan solehah, tapi tidak diiringi dengan doa dan tidak diiringi dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah untuk menjadikan anak itu soleh, maka itu percuma kan, sia-sia. Banyak Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana minas solihin, ya Allah anugerahkan kami anak-anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina, ya Allah jadikan pasangan kami, keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Banyak Allah ajarkan. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu soleh, meskipun karir di luar ya, pulanglah ke rumah ketika kerjaanmu selesai, lihat anakmu, doakan anak-anakmu, bangun, sempatkan ini. Jadi ibadah itu memang perlu usaha, perlu usaha dari kitanya sendiri. Kalau kita malas ya udah nggak akan bangun-bangun. Kita buat visi misi kita untuk menjadikan anak kita soleh, maka bangun di sepertiga malammu, panjangkan doa-doamu terkhusus untuk anak-anakmu. Itu saja mungkin. Terima kasih Ustazah, luar biasa sekali pesan yang disampaikan, apalagi ini yang terakhir, kita sebagai perempuan yang menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Terima kasih, mudah-mudahan sahabat Star FM sudah terjawab juga yang sudah dipertanyakan tadi dan sudah ditanggapi juga sahabat Star FM. Demikian kebersamaan kita untuk edisi hari ini di Ruang MUI Madinah di Selasa 16 Mei 2023 dengan tema kiat sukses menjadi orang tua yang soleh. Terima kasih Ustazah. Mudah hati-hati di jalan, mudah-mudahan punya kesempatan kembali di lain waktu ya, dengan tema yang berbeda. Amin. Demikian sahabat Star FM, terima kasih, dan di acara selanjutnya nanti bersama rekan yang lain menemani kamu semuanya. Tetap dengarkan di Ruang MUI Madinah setiap hari Selasa dengan tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda. Saya Jazibuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.